Tartil apalagi namanya? Halo, panggil Baik boleh, panggil Tartil juga boleh. Kalau gitu saya panggil Kak Baik aja kan ya. Boleh. Oke, Kak Baik mungkin teman-teman di sini belum pada kenal ya sama Kak Baik, jadi mungkin Kak Baik bisa perkenalkan Kak Baik mulai dari nama, terus mungkin sekarang stay di mana, dan mungkin masih single atau enggak ya gitu ya. Silakan Kak Baik. Oke, mungkin buat teman-teman yang belum kenal, nama saya Baik Amalwati Tartila. Teman-teman bisa panggil Baik atau Tartil. Sekarang domisilinya di Jalan Borat di Kota Raja ya, kalau yang di Jayapura pada tahu, di sekitaran perumahan Kuncen gitu ya. Sekarang aktivitasnya saya itu jadi salah satu pengajar di STPS Swadini, dan yes, masih single Korea. Biasanya juga single Korea. Jadi masih bisa nih guys untuk dideketin ya. Iya. Mendekatinya jangan diam-diam. Pastinya nggak gitu. Oh, tidak tiba-tiba. Oke. Iya. Ya itu saja kali. Oh ya, dan ya seperti yang Kezia sampaikan, saya alumni beasiswa LPDP. Tapi udah lama ya teman-teman. Tapi untuk saat ini masih tetap bantu akses teman-teman yang baru daftar beasiswa LPDP untuk ngecek beberapa kayak kelengkapannya seperti S1 dan seterusnya. Oke, Kak, kalau saya koreksi if I'm wrong ya Kak ya. Setahu saya sekarang LPDP kan lagi buka pendaftaran untuk yang gelombang kedua ya kalau nggak salah. Nah, mungkin Kakak bisa ceritakan gitu atau mungkin bagi pengalaman Kakak selama kemarin ambilnya di mana Kak? Saya ambilnya dulu di University of Melbourne. Oh, di Melbourne ya, Australia. di Australia. Jadi mungkin Kakak bisa jelaskan kali ya atau bisa ceritakan aja sedikit selama proses Kakak untuk pas ambil LPDP sampai dapat sampai bisa ke Melbourne itu gimana Kak? Ya, jadi sebenarnya tujuan utama saya kuliah dulu itu tuh bukan mau ke Melbourne, karena memang rumpun ilmuku itu lebih condong ke negara-negara seperti Korea, Jepang dan seterusnya gitu. Sebelumnya Kakak itu di mana Kak? Dulu itu kuliahnya S1. Dulu kuliahnya S1 di Universitas Brawijaya. Oh, Malang. Nah, terus habis itu karena banyak yang daftar LPDP, akhirnya ya sudah saya tertarik mendaftar gitu. Tapi setelah beberapa uji coba beasiswa lain ya gitu, tapi akhirnya rezekinya di LPDP afirmasi. Jadi buat teman-teman yang mau daftar nih ya LPDP, khususnya yang mereka tinggal atau berdomisili di Jayapura, ada jenis beasiswa LPDP yang namanya LPDP afirmasi, dan ada yang namanya beasiswa Putra Putri Papua. Nah, itu beasiswa Putra Putri Papua itu adalah beasiswa LPDP yang baru. Nah, teman-teman bisa milih itu, dan waktu itu saya pilih beasiswa LPDP afirmasi. Sebenarnya saya pilih beasiswa LPDP afirmasi itu bukan awalnya ya, bukan karena kayak oh ya karena saya nggak sadar kalau misalnya ternyata saya itu udah masuk requirement sebagai apa ya istilahnya penerima beasiswa LPDP afirmasi tanpa saya ketahui gitu. Setelah ngisi beberapa dokumen baru tahu oh iya memang saya cocok di afirmasi. Emang ada bedanya ya Kak? Afirmasi dan tadi satunya apa Kak? Putra Putri Papua. Itu bedanya apa Kak? Dulu tuh Putra Putri Papua itu masih belum diadakan. Sekarang baru ada. Nah, Putra Putri Papua itu khusus buat mereka yang asli orang Papua gitu ya, yang walaupun salah satu dari orang tua mereka itu bukan orang Papua tapi memiliki marga orang Papua, maka mereka dikonsider sebagai Putra Putri Papua seperti itu. Sedangkan yang afirmasi mereka itu yang lahir besar walaupun dia bukan orang Papua, atau yang memang mereka sudah memang mau istilahnya mengabdikan diri di tempat itu gitu ya, dan akan kembali di tempat itu, maka dia bisa ngambil beasiswa afirmasi seperti itu. Nah, keuntungannya di beasiswa LPDP ini gitu ya, khususnya di kelas afirmasi dan Putra Putri Papua ini, setelah diterima dari LPDP gitu ya, maka akan dilakukan pembimbingan bahasa sampai pokoknya pembimbingan bahasa, karena itu yang paling krusial kalau misalnya teman-teman memutuskan untuk mengambil beasiswa ini dan akhirnya pergi ke luar negeri gitu, karena ya bahasa pengantarnya pakai bahasa asing ya, nggak mungkin pakai bahasa Indonesia seperti itu. Jadi akan di training sesuai dengan kemampuan awal teman-teman. Kalau misalnya kemampuan teman-teman masih dasar banget, mungkin teman-teman akan dibiayai untuk pembinaan bahasa 6-9 bulan mungkin ya, seperti itu. Kalau misalnya yang udah bagus banget gitu ya, itu sekitar 3 bulanan mungkin ya, 3 bulanan kemudian baru bisa berangkat ke luar negeri seperti itu. Nah, untuk mendapatkan surat penerimaan dari kampus itu sendiri gitu ya, itu memang harus usaha dari
studentnya gitu ya, bukan dari pihak beasiswa LPDP, karena mereka itu yang memberikan hanya beasiswanya gitu ya. Benar seperti itu. Jadi prosesnya dulu itu agak sedikit ribet ya, maksudnya ribet itu dalam artian karena memang saya itu milih kampusnya yang apa ya, pengumuman surat penerimanya itu agak lama gitu loh, jadi agak sedikit stres gitu ya. Memang masing-masing universitas itu beda ya Kak? Jadi maksudnya kalau contohnya saya nih masuk ke TAIN gitu atau Monas kan kakak tadi Melbourne ya, di Melbourne itu. Nah itu ininya beda ya Kak? Beda. Oh, bedanya maksudnya apanya Kak? Di biasa yang bisa tahu kakak sih itu bedanya seperti apa? Bedanya itu kalau requirement-nya mungkin sama ya, tapi apa namanya lama mereka ngirimin surat itu loh, kayak mereka mengkonfirmasi kalau kita keterima atau tidak itu lama. Biasanya yang paling cepat itu kampus seperti Monash itu cepat, lumayan cepat itu yang Monash dan beberapa kampus yang lainnya di luar itu normalnya sih 7 hari itu mereka udah langsung ngirimin, sorry 5 hari kerja setelahnya mereka udah ngirimin gitu ya. Tapi kalau di Unimel gitu ya, Melbourne University gitu, itu mungkin agak lama, bisa jadi 3 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 1,5 bulan. Waktu itu satu hampir 2 bulan. Oke. Kak, kita balik lagi ke beasiswa afirmasi dan putra putri daerah ya betul. Oke. Koreksi Van Bro, Kak, saya pernah baca-baca di LPDP, afirmasi itu kan buat kata-kata itu dia untuk diperuntukkan untuk yang mungkin sudah lama ya tinggal di Papua begitu. Apakah benar kalau yang mau apply yang di beasiswa afirmasi itu apakah dia harus maksudnya SD-nya, SMP, SMA itu di Papua, kemudian punya KTP Papua, atau dia hanya mungkin sudah berapa 12 tahun di Papua gitu atau bagaimana? Banyak opsi sebenarnya ya, kalau misalnya mau memilih untuk beasiswa afirmasi Papua, saya belum baca detailnya seperti apa saat ini gitu ya, tapi ada yang pernah, jadi gini, formulir yang, maksudnya kalau teman-teman mau apply sesuatu kan sekarang kita tinggal apply digital aja kan, dan apa namanya, informasi kita masukkan ketika itu korek, ya udah nggak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau misalnya incorrect, ketika kita masukin di kolom itu datanya nanti pasti akan warna merah gitu kan. Setelah dicoba-coba gitu ya, kemarin pas ngomong waktu zamannya saya itu saya kiranya apa namanya, afirmasi itu diperuntukkan untuk mereka yang SD sampai SMA-nya di Papua. Tapi ternyata kemarin ketika kita melakukan sosialisasi gitu ya, ada yang nanya ternyata mereka masukin salah satunya. Jadi salah satu dari jenjang sekolahnya itu ada di Papua dan mereka memang apa namanya, akan balik ke sini gitu ya. Mereka dikonsider sebagai afirmasi seperti itu. Oke. Mungkin teman-teman juga ya, mungkin kita kakak bisa bantu jelaskan apa sih tahap-tahap yang ada di LPDP. Mungkin kan pasti kan ada tahap mungkin pemeriksaan kelengkapan berkas dan lain-lain itu sampai bisa terima beasiswanya itu berapa lama dan berapa kali tahap gitu. Nah, again karena sekarang itu agak sedikit baru ya, sekarang apa namanya, tahapnya agak sedikit panjang. Jadi ketika teman-teman sudah masukin berkas, menunggu untuk pengumuman berkas itu sekitar 1 bulan. Tapi in total pengumumannya sampai teman-teman keterima setelah wawancara itu sekitar 5 bulan. Sekitar 5 bulanan setelah dia 4 bulanan setelah ditutupnya pengumuman ditutupnya pendaftaran seperti itu. Jadi teman-teman di situ ada seleksi administrasi yang jelas, kemudian ada, kalau buat mereka yang belum mendapatkan, kalau buat yang reguler ya itu mereka harus tes apa ya namanya, skolastik ya, yang kayak gitu. Habis itu nanti mereka baru ada wawancara seperti itu. Habis itu setelah wawancara baru mereka bisa apa namanya, mereka bisa ya dinyatakan diterima atau tidak. Tapi kalau untuk apa namanya, yang afirmasi atau beasiswa putra putri Papua, karena mereka akan diberikan pembinaan bahasa seperti itu. Nanti sebelum berangkat, setelah mereka diwawancara itu nanti ada yang namanya persiapan keberangkatan. Namanya kita sebutnya PK. Jadi PK ini udah sampai berapa ratusan gitu ya. Jadi namanya persiapan keberangkatan untuk beasiswa PDP itu nanti dikumpulkan di satu tempat yang ada di Pulau Jawa. Nanti kita kayak, kalau bahasa kita di sini tuh
kayak prajabatan ya seperti itu. Jadi kayak di bukan ditatar sih istilahnya, dalam waktu 1 minggu itu ada nilai-nilai yang akan disampaikan oleh LPDP kenapa you are the right people who need to receive this scholarship kayak gitu. Jadi nilai-nilai itu yang nanti mereka share ketika kita udah ikut PK, kita udah resmi dinyatakan sebagai orang di LPDP. Oke, berarti kalau sudah sampai di PK itu sudah pasti akan berangkat gitu ya Kak? Exactly. Oke Kak, untuk LPDP lagi mungkin saya tanya nih Kak, apa sih kenapa, kan tadi kalau saya nggak salah kan Kakak sempat ngomong lagi tentang reguler, kemudian ada afirmasi, kemudian ada putra putri Papua. Nah bedanya ini persyaratannya itu apa aja Kak? Jadi kalau persyaratan untuk yang dari putra putri Papua dulu ya, kalau dari beasiswa putra putri Papua itu sangat dimudahkan. Jadi kayaknya ini mungkin berkaca dari apa yang sudah di-achieve sama LPDP beberapa tahun yang lalu. Dia melihat jumlah dari masyarakat yang ada di Indonesia Timur, khususnya indigenous people ya, buat orang Papua sendiri gitu ya. Pokoknya orang-orang yang memang asli sana, asli Papua itu kayaknya kurang gitu ya untuk minat mereka untuk mendaftar ini. Kemudian mereka membuka yang namanya jalur beasiswa putra putri Papua. Nah di situ syaratnya sangat-sangat gampang. Jadi mereka cuma cukup ijazah S1 mereka dan transkrip saja. Jadi mereka tidak diharuskan untuk punya TOEFL. Tidak perlu ini ya Kak, sertifikat bahasa kayak TOEFL, tidak, IELTS, nggak perlu. Mereka cukup mengisi itu, kemudian nanti mereka ikut proses seleksi seperti biasanya, wawancara, tes bakat skolastik, kemudian wawancara, kemudian nanti kalau keterima, kalau mereka sudah dinyatakan keterima, kemudian baru keluar jadwal mereka kapan dibimbing dan seterusnya. Tapi kan pasti ini ya Kak, pasti kan untuk apply ke uni di luar kan pasti mereka butuh IELTS. Benar. Nah itu nanti gimana? Ya makanya itu dari situ si LPDP ini akan memberikan bantuan untuk mereka dibina bahasanya gitu loh. Jadi di situ di afirmasi juga begitu. Soalnya saya juga waktu itu kan ngambil yang afirmasi. Kebetulan bahasa Inggrisnya belum nyampe, akademiknya belum nyampe ke sana gitu kan. Jadi dibiayain sama LPDP gitu untuk pembinaan bahasanya. Jadi mereka bakalan dikirimin dari Papua ke daerah-daerah yang memang tempat itu tempat belajar bahasa Inggris. Habis itu nanti mereka ditatar berapa bulan. Habis itu kalau memang sudah achieve, kemudian mereka bisa apply kampus gitu ya, mereka bisa go langsung. Oke Kak, ini apa ya, saya hanya penasaran aja gitu. Ini sepengetahuannya Kakak boleh jawab, boleh enggak juga. Tapi kalau contohnya teman-teman dari Papua ini ya, mereka mendaftar, kemudian mereka kan tidak pakai IELTS atau TOEFL, berarti kan kita belum tahu nih berapa mereka punya skor untuk TOEFL dan IELTS. Contohnya mereka diikutkan beberapa bulan itu ya untuk kelas, tapi dia punya skor itu masih belum sampai mungkin di standarnya gitu. Apakah dikembalikan? Maksudnya apakah mereka tidak jadi mengikuti beasiswa LPDP atau bagaimana? Ya, pertanyaan bagus ya. Yang pertama jawabannya adalah kurang tahu. Apakah mereka kembalikan atau tidak. Tapi yang jelas ketika beasiswa putra putri Papua khususnya, mereka itu belum ada pilihan kampus ketika mereka mendaftar. Jadi mereka bisa memutuskan apakah mereka ingin kuliah di luar negeri atau tidak itu ketika nanti mereka sudah selesai pembinaan bahasanya. Jadi mereka benar-benar free banget milih di mana, kecuali kalau misalnya afirmasi kalau udah milih luar negeri gitu ya, habis itu ternyata nilainya nggak achieve gitu, mereka boleh ajukan banding dan misalnya mau kuliah di luar negeri. Itu boleh. Ataupun misalnya kan ada beberapa kampus di luar negeri itu ya dia minta kemampuan bahasa Inggrisnya beda-beda ya. Yang penting ada yang juga contohnya nih, saya pakai IELTS nih ya. IELTS itu modelnya sama kayak TOEFL, mirip gitu ya, tapi mungkin ya sama-sama ini ya sertifikat untuk assess bahasa Inggris gitu ya. Tapi itu bedanya lebih ke akademik gitu ya, dan beberapa kampus itu ternyata cuma minta nilai overallnya saja tanpa memperhatikan setiap dari skill yang kita punya. Ada juga kampus yang itu memperhatikan setiap skill yang kita punya itu skornya berapa dan overallnya gitu ya. Dan ada beberapa teman-teman saya dulu, seingat saya itu mereka kalau misalnya nggak achieve setiap skill itu dapat standarnya, mereka pasti akan nyari kampus di luar negeri yang memang menerima overall itu kayak gitu. Oke Kak,
Tadi kita bicara soal sertifikat bahasa ada TOEFL, IELTS gitu ya Kak. Mungkin tadi saya juga sempat kasih bocoran ke teman-teman bagaimana tips and trick. Mungkin kakak bisa berbagi cerita bagaimana supaya dalam mungkin pekerjaan IELTS atau ya tips dan triknya bagaimana sih kita kerjakan IELTS supaya bisa nih ikut jejaknya Kak baik untuk di developer gitu ya. Iya, sebenarnya ini kalau misalnya buat orang yang udah biasa pakai bahasa Inggris mungkin dia akan mengatakan ini kalau belajar bahasa itu gampang kok. In fact, yes. Ya, maksudnya learning language is quite easy gitu ya, as long as we are in the right environment gitu kan. Dan masalahnya sekarang adalah kita harus create environment itu karena kita nggak tinggal sama bule dan seterusnya gitu ya. Apalagi kita di sini pasti bahasanya masih pakai logat Papua ya. Jadi kita benar-benar bahasa Inggris itu benar-benar kesekian ya. Tapi sekarang kayaknya melihat tren saat ini ya apa namanya bahasa Jaksel ya tau ya. Jaksel ya. Tapi sekarang banyak juga yang saya perhatikan tuh anak-anak Jayapura sekarang itu wow skill juga tuh bahasa kayak Jayapura Selatan jadi ya gitu ya. Bahasanya agak dicampur-campur kayak literally ya, karena mungkin ngadopsi dari sana gitu ya. Jadi akhirnya membuat mereka agak terbiasa, which is good thing gitu ya. Tapi in term of academic stuff gitu ya, kalau misalnya kita mau achieve ke sana gitu, sebenarnya kalau mau teman-teman lebih convenient model tes bahasa Inggris seperti apa silakan. Kalau yang IELTS itu kenapa saya lebih prefer ke IELTS karena itu lebih apa ya interaktif dan apa ya sesuai banget dengan kondisi akademik yang akan kita jalani dan apa ya dan saya mengalami itu gitu loh. Jadi kayak misalnya di situ ada 4 skill nih Kesia. Kalau misalnya kita mau itu sorry Kak saya potong berarti itu kan beda ya sama TOEFL. Kalau TOEFL kan kita hanya ada 3 section ya. benar. Ada listening, kemudian ada structure dan juga reading ya. Sedangkan kalau di IELTS ada 4 tadi. Tadi 4 itu apa aja Kak? 4 ini ada listening, ada reading, ada writing sama speaking. Nah speakingnya ini sama native speaker. Kalau misalnya kita ngambil ujiannya dan harganya itu juga ya lumayan ya. Ujiannya kalau sampai ke Jayapura itu sampai 4,1 loh. Ada 4 sampai 5, pokoknya mahal lah. For your information guys, TOEFL itu untuk di STBS sendiri kita 800.000. Kalau di luar kita kurang paham ya harganya berapa, tapi mungkin sekitaran segitu. Tapi untuk IELTS itu bisa 2 kali bahkan lebih ya, 3 kali lebih mahal ya dibanding TOEFL gitu. Soalnya mungkin karena datengin native speaker kali ya. Benar. Soalnya kan juga harus dilihat secara langsung gitu kan. Tapi sekarang ujian IELTS itu bervariasi ya. Sekarang sudah ada yang online, akademik online kayak gitu. Nah teman-teman melakukan approach-nya seperti apa? Nanti mungkin teman-teman bisa kepo tes IELTS itu seperti apa. Yang pertama adalah section listening-nya. Section listening-nya itu berbeda dengan listening-nya TOEFL. TOEFL itu kan pakai ini ya, banyak proverb atau preferensinya ke Amerika Serikat gitu ya. Tapi kalau misalnya IELTS itu benar-benar kalau nggak dari Inggris, Australia atau international student yang ada di situ. Jadi yang teman-teman dengar ketika listening IELTS itu bakalan beragam accent-nya. Jadi kadang-kadang mau nulis itu kadang ini apa mereka ngomong apa gitu. Jadi apa yang harus teman-teman lakukan untuk terbiasa listening IELTS adalah sering-sering mendengarkan percakapan bahasa Inggris. Tips saya sih sekitar 10 menit atau 20 menit, 10 menit lah ya dengar podcast bahasa Inggris atau nonton lagu bahasa Inggris juga bisa kan ya? Bisa. Lagu-lagu ya kan lagu bahasa Inggris. Kalau saya sih, kalau saya pribadi, saya dengarnya lagu bahasa Inggris aja ya hari itu. Atau nonton film tanpa translate yang dibawain. Tapi maksudnya aimnya kalau buat akademik dan memang keburu waktu ya. Kalau untuk long term sih silakan ya boleh dengar lagu bahasa Inggris dan seterusnya itu kan buat fun ya, buat entertainment. Tapi kalau memang aimnya buat akademik, kalau mau sih ini saranku ya nonton TED Talks pakai subtitle bahasa Inggris atau nonton kenapa pakai subtitle bahasa Inggris nanti kita nggak bisa belajar bahasa Inggris enggak malah sebaliknya gitu ya pasti ada pronunciation yang kita tuh nggak tahu sebutannya gimana dan kita bisa belajar dari oh ternyata dia ngomong ini dan ini ya pronunciationnya gitu. Nah yang kedua adalah reading. Reading di IELTS itu berbeda dengan reading yang ada di TOEFL yang dia cuma ngasih cuplikan. Mungkin kalau TOEFL IBT mirip kali ya dengan IELTS gitu ya. Tapi kalau IELTS itu kayak membaca artikel
di majalah orang menulis sesuatu. Berarti artikel itu spesifik dong Kak? Maksudnya Dia, masuk dalam ekonomi ya, berarti ekonomi, mungkin psikologi gitu atau gimana? dia spesifik dalam artian temanya, tapi pas ketika dibaca itu seperti kayak bacaan khusus buat orang-orang yang apa ya, orang-orang akademis yang oke, dia butuh tahu ini kayak gitu. Kayak misalnya reading tentang history gitu ya. Nah di situ tuh dia tidak akan apa ya, dia tidak akan membahas hal yang dalam, cuma kayak history misalnya Candi Borobudur yang kayak gimana pembangunannya kapan dan seterusnya, hal-hal yang sesederhana itu, tapi memang agak panjang. Jadi sampai 2 sampai 2,5 halaman khusus untuk readingnya saja. Nah teman-teman itu ada 3 section reading dan teman-teman harus menyelesaikannya dalam waktu 1 jam. Jadi tips dari saya sih gampangnya adalah sebelum tidur ya, baca beneran sebelum tidur baca 1 artikel yang teman-teman suka. Itu Bisa dapat di mana tuh Kak? Di Google? Biasa. Jadi apapun yang kalian suka, misalnya nih, saya paling senang mengajukan ini sama orang-orang apalagi anak-anak, kebetulan dia punya rasa penasaran yang sangat tinggi. Kalian tuh suka tentang topik apa sih, ke Korea-Koreaan, anime-animean gitu ya. Kalau saya sih suka anime-anime, jadi saya carinya tuh kayak teori tentang anime apa gitu, tapi dalam bahasa Inggris itu saya baca sebelum tidur. Nah, di situ HP-nya kan udah pada canggih ya. Itu nanti kalian bisa nge-tag kata itu kalau kalian nggak tahu dan dicari meaningnya apa kayak gitu. Habis itu udah tidur tiap hari kayak gitu ya. Itu paling ngabisin waktu sekitar 10 menit ya, 10-15 menit untuk membaca dan memahami reading tersebut. Yang ketiga adalah writing ya. Nah, writing akademik ini kayaknya problem semua orang yang mau lanjut ke luar negeri dan misalnya dia diminta untuk IELTS. Ini bukan cuma problem buat siapapun yang tidak bisa bahasa Inggris, tapi ini juga problem bagi mereka yang sebenarnya udah oke bahasa Inggrisnya tapi mereka tidak terbiasa dengan academic style kayak gitu. Ketika mereka diberikan writing, wow, hancur semua writingnya sekitar 5,5. Karena kebetulan saya juga nge-assess beberapa ini kan ya, calon student yang mau ke luar negeri, banyak tuh anak-anak yang dari Jakarta malah ya, mereka tuh belajar IELTS lagi gitu, walaupun memang speakingnya udah oke gitu ya, tapi ternyata ketika dicek academic writingnya itu low banget gitu. Caranya seperti apa? Ketika teman-teman sudah get used to model IELTS itu seperti apa, teman-teman bisa searching sample answer atau contoh kunci jawaban writing akademik band 9. Jadi skor tertinggi di IELTS itu 9.0. Jadi teman-teman bisa searching itu dan rewrite. Rewrite itu maksudnya nulis ulang sampai teman-teman itu familiar dengan ini topik tertentu yang digunakan kata-katanya ini. Tadi kakak bilang standarnya yang paling tinggi 9. Iya. Nah kalau untuk S1, S2, S3 pasti beda-beda dong Kak. Iya. Nah untuk IELTS sendiri, untuk S1, S2, S3 biasanya standarnya aja Kak. Coba itu kira-kira berapaan? Di sekitaran angka berapa? Kalau S2 sama S3 itu 6,5 udah cukup. Tapi kalau S1 biasanya kan kalau mau kuliah di luar negeri itu mereka nggak butuh itu. Mereka nggak butuh IELTS. Mereka cuma diminta untuk biasanya ya mereka ada college kayak gitu ya sebelum masuk university. Kayak penyetaraan gitu. Benar. Jadi di situ mereka ditempa bahasa Inggrisnya karena mereka dikonsider sebagai bukan ini ya, belum higher education ya, mereka masih yang kayak SMA dan anak-anak yang artinya mereka hanya butuh kebiasaan diri aja di lingkungannya untuk improve bahasa mereka gitu. Setahu aku seperti itu ya, setahu saya sorry guys, setahu saya seperti itu karena beberapa teman yang saya kenal dulu kuliah di di luar negeri seperti itu. Tapi ada juga yang memang require IELTS. Kalau misalnya mau lanjut langsung ke universitasnya butuh IELTS juga dan itu ya sekitar 6,5 seperti itu. Tapi kalau yang S2 sama S3 itu minimal banget 6,5. Tadi sudah sampai ke 3 kalau saya tidak salah yang ini kan reading ya. Yang terakhir yang keempat. Terakhir itu speaking. Speaking ini kayaknya emang agak sedikit nantang ya buat kita orang Indonesia ya, karena kita nggak terbiasa dengan itu gitu. Apalagi lingkungan juga nggak support gitu kan. Nah teman-teman bisa ngakalin caranya adalah, kalau saya sih suka nyari soal IELTS, kemudian jawabannya saya bukan apa yang ingin saya omongin, saya tulis, kemudian saya simulasikan di depan kaca. Atau kalau misalnya dikasih itu nggak confirming sekali, saya rekam suara kayak gitu, kemudian dengar lagi, terus ya udah ngecek lagi kalau misalnya nggak ada teman ya kayak gitu. Nah itu dilakukan rutin terus menerus. Saya yakin sih teman-teman bisa achieve IELTS yang skor IELTS yang teman-teman inginkan seperti itu.
Oke nih, Kak, ada ada yang saya sempat dengar juga nih, ini banyak banget nih saya dengar kemarin itu kalau tidak salah kan juga LPDP ada mengadakan sosialisasi di WSTJ kalau tidak salah ya. Nah itu mereka sempat singgung tentang Duolingo. Oh iya benar. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat Kak, Duolingo itu maksudnya bagaimana? Ya, ini correct me if I'm wrong ya. Ini juga saya baru tahu itu malah dari temanku dulu pas aku kuliah di Australia, adiknya mau masuk dan dia pakai sertifikat Duolingo. Jadi mungkin teman-teman familiar dengan Duolingo, itu aplikasi bahasa, belajar bahasa ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa belajar bahasa di situ dan kayaknya itu membutuhkan, I don't know, jalurnya seperti apa. Tapi dia selevel kalau misalnya sampai universitas menerima sertifikat Duolingo, artinya dia itu setara dengan TOEFL IELTS atau IELTS ya, dia setara dengan itu. Dan tapi katanya dia dapatnya lebih mudah ya Kak, itunya skornya katanya. Itu kalau itu nggak tahu ya, bisa dapatnya lebih mudah atau enggak. Mungkin iya lebih mudah karena itu soal-soalnya mungkin lebih mudah gitu kali ya. Modelnya kan kalau misalnya dalam proses belajarnya itu kan itu aplikasi dan bentuknya kayak permainan kan. Iya. Jadi mungkin agak sedikit lebih mudah mungkin seperti itu. Tapi nggak tahu ya karena saya belum pernah nyoba sih. Oke deh Kak. Terakhir mungkin dari saya, mungkin Kakak punya pesan dan kesan buat teman-teman yang sekarang nih, mereka lagi berjuang banget buat LPDP. Karena sekarang kalau tidak salah mereka masih membuka untuk pendaftaran gelombang kedua. Betul kan? Dari tanggal berapa? Dari tanggal 4 Juli ini, dari tanggal berapa ya? Tanggal 6 ya? Iya, tanggal 6. Iya, tanggal 4 Juli kemarin lusa sampai tanggal 5 Agustus. Jadi masih ada waktu buat kalian mau persiapkan semua administrasi, kemudian sertifikat bahasa nanti bisa ya kali untuk yang putra putri Papua. Jadi mungkin yang terakhir itu sih Kak, pesan dan kesan buat mereka yang lagi berjuang sekarang yang mau meraih beasiswa LPDP itu apa sekarang? Ya, buat siapapun di luar sana yang mau lanjut beasiswa S2 pakai LPDP, kencangkan ikat pinggang dan gas terus ya, jangan jangan mudah oleh gitu ya. Kalau memang kalian sudah menentukan niat ke sana, ya lakukan dengan sepenuh hati kayak gitu ya. Kalau misalnya kalian stumble again gitu ya, tandanya berarti memang harus ada yang dikoreksi. Pesan kedua mungkin buat teman-teman yang mau mendaftarkan beasiswa LPDP tapi yang putra-putri Papua, kalian coba minta tolong orang lain membaca esai kalian. Itu kuncinya. Kalau misalnya mereka approve gitu ya, you guys ready to go to accept that award. Wow, pesannya sangat ini banget ya, dalam banget ya. Jadi kalau mungkin saya rangkum semua dari pembicaraan kita hari ini adalah intinya ketika kamu mau meraih sesuatu, berarti kamu juga harus membayar, yaitu dengan banyak berlatih ya, apalagi bahasa Inggris adalah bukan mother language-nya kita ya. Betul. Jadi kita memang harus banyak belajar, apalagi untuk IELTS itu punya 4 section ya, atau 4 ini ya. Jadi itu perlu dilatih terus-menerus. Intinya tadi sesuai yang Kak Baik bilang, kencangkan ikat pinggang dan tarik gas terus gitu ya. Oke, mungkin itu aja Kakak. Terima kasih buat waktunya hari ini, sudah bergabung bersama podcast dari STBS, sudah bagi cerita banyak banget ya tentang LPDP sampai tips dan trik singkat sekali buat kalian. Semoga itu membantu kalian. Well guys, itu tadi adalah podcast singkat bersama dengan Kak Baik, yaitu awardee dari LPDP dan juga yang sudah bekerja sama dengan STBS Wadiri. Nah, untuk update-update selanjutnya kalian bisa langsung cek media sosial dari STBS, ada di IG dan juga ada di Facebook yaitu STBS Wadiri, dan juga kalian bisa komen dan share juga ke teman-teman kalian. Komennya jangan lupa kasih tahu kita kira-kira narasumber selanjutnya yang perlu kita undang ke STBS itu siapa atau kalian butuhnya apa. Jadi kalian bisa komen di bawah, nanti kita coba menghadirkan supaya kalian punya informasi-informasi terbaru tentang hal-hal yang ingin kalian tahu. Itu saja dari kami, bye-bye!